Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesional menurut para ahli. Sebelum kita menjadi guru, kita harus mengetahui apa terlebih dahulu pengertian dari profesional, karena kita sebagai guru harus memiliki kepribadian keprofesionalan. Yakni menurut Only S. Prijono menyatakan bahwa profesional merupakan suatu kemampuan yang untuk memasuki ajang kompetensi sebagai antisipasi dan menghadapi globalisasi. Sedangkan menurut KBBI, pengertian profesionalisme berasal dari kata profesional yang memiliki makna segala sesuatu yang berhubungan dengan profesi dan yang memerlukan kepandaian khusus dan mahir untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan. Adapun yang ketiga, menurut dari Sadarmayanti yang mengatakan profesionalisme merupakan suatu sikap atau keadaan dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan kemahiran melalui pendidikan dan pelatihan khusus ataupun tertentu, dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadikan sebagai sumber dari penghasilan. Dan profesionalisme menurut Atmosopratio dan Kurniawan yaitu suatu cerminan dari suatu kemampuan, ialah di mana harus memiliki pengetahuan, keterampilan, bakat, dan bisa melakukan yang ditunjang dengan pengamalan yang tidak akan muncul secara tiba-tiba tanpa melalui perjalanan dalam waktu yang tertentu. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu prinsip profesionalisme tenaga kependidikan. Adapun prinsip-prinsip profesionalisme dalam tenaga kependidikan yaitu antara lain: pertama, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang yang sesuai dengan bidang. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik dan mulia. Ketiga, memiliki tanggung jawab atas dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. 4. Memperoleh penghasilan dari hasil yang diperoleh yang sesuai dengan prestasi kerja. 5. Memiliki kesepakatan dan mengembangkan keprofesionalan yang secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir yaitu memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan seorang guru. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi prinsip profesionalisme tenaga kependidikan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan poin C, yaitu guru dan tenaga kependidikan profesional. Guru merupakan pendidik atau agen pembelajar dengan memiliki peran sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Guru dikatakan pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Nah, bukan hanya dengan tugas utamanya, tapi juga dipandang dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Hal-hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan bahwa yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tak hanya sampai di situ saja, ada juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, bahwa sebutan guru mencakup guru kelas, guru bidang studi, guru bimbingan konseling, guru dengan tugas tambahan yaitu guru kepala atau disebut dengan kepala sekolah, guru dalam jabatan pengawas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Sari Daulay. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guru dan tenaga kependidikan profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemudian, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen. Menjadi guru yang profesional haruslah memiliki karakteristik. Karakteristiknya adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai komitmen terhadap profesionalitas, yakni melekat pada dirinya sikap dedikatif. Yang kedua, mempunyai komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement. Yang ketiga, menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. Yang keempat, mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi dan mampu mengatur serta mengembangkan hasil kreasinya. Yang kelima, mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan terhadap peserta didiknya. Yang keenam, memiliki kepekaan intelektual dan informasi. Yang ketujuh, mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar kualifikasi tenaga kependidikan. Yang dimana tenaga kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Standar kualifikasi tenaga kependidikan, yang pertama ada kepala tenaga administrasi SD atau MI. 1. Syaratnya berpendidikan minimal lulusan SMK atau sekolah sederajat. Baru yang kedua, memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, kepala tenaga administrasi SMP atau MTS, syaratnya yaitu berpendidikan minimal lulusan D3 atau sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai administrasi. Yang kedua, memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu kepala tenaga administrasi SMA atau SMK. Syaratnya 1. Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai alat administrasi. Dan yang kedua, memiliki sertifikat kepala administrasi sekolah atau madrasah lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan urusan administrasi keuangan yaitu pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang. Yang kedua yaitu pelaksanaan urusan administrasi keuangan, berpendidikan minimal lulusan SMK, program studi yang relevan dan memiliki sertifikat yang relevan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan urusan administrasi sarana dan prasarana, yaitu berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Kemudian selanjutnya pelaksanaan urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, berpendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah atau madrasah memiliki minimal 9 rombongan belajar. Selanjutnya pelaksanaan urusan administrasi pengaturan dan pengarsipan, berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat dengan program studi yang relevan. Kemudian kompetensi, ada itu kompetensi yaitu kepala tenaga administrasi sekolah memiliki kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, kompetensi teknis, kompetensi manajerin bagi kepala tenaga administrasi. Yang kedua, kepala urusan, yaitu kompetensi kepribadian. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.